Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya dalam keadaan baik ya. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Untuk anak-anak, silakan diperbaiki dulu sikap duduknya. Doa akan Ibu pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, untuk hari ini apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Semuanya hadir ya? Baik, kalau begitu Ibu akan lanjutkan. Jadi minggu lalu kita telah belajar mengenai perusahaan jasa. Dari anak-anak ada yang masih ingat apa itu perusahaan jasa? Ya, Anggi? Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Anggi. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual produk berupa jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan tujuan untuk memperoleh laba. Anak-anak, berkaitan dengan materi minggu lalu, untuk hari ini kita akan belajar mengenai akuntansi pencatatan di dalam perusahaan jasa, khususnya yaitu jurnal umum. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama kalian diharapkan untuk mampu memahami pengertian dari jurnal umum. Kemudian yang kedua kalian diharapkan untuk mampu mengidentifikasi bentuk dari jurnal umum. Kemudian yang ketiga kalian diharapkan untuk mampu mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Anak-anak, untuk hari ini semuanya sudah membawa uang saku? Ya, semuanya sudah membawa ya. Jadi dari kalian, apakah ada yang bisa menjelaskan pengeluaran apa saja yang sudah dilakukan dari uang saku yang diberikan oleh orang tuanya? Ya, Andewi? Ya, jadi Andewi mengatakan bahwa hari ini Andewi diberikan bekal sebanyak 20.000, kemudian digunakan untuk membeli bensin sebanyak 10.000, digunakan untuk membeli snack 3.000, dan yang selanjutnya digunakan untuk membeli minuman sebanyak 2.000, dan sisanya sebesar 5.000. Anak-anak, pengeluaran yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian catat ke dalam jurnal umum. Nah, begitupun yang dilakukan oleh perusahaan jasa. Jadi perusahaan jasa dalam kegiatannya sehari-hari mencatat transaksi-transaksi yang berkaitan dengan perusahaan ke dalam jurnal umum. Untuk lebih memahami mengenai jurnal umum, Ibu memiliki sebuah video. Silakan anak-anak cermati dengan baik. Ini Andi, ini Sisi. Mereka belajar di sekolah akuntansi. Suatu hari, mereka belajar dengan profesor mereka mengenai jurnal umum. Jurnal umum adalah catatan harian mengenai transaksi keuangan pada periode tertentu. Jurnal memiliki 5 fungsi. Fungsi pertama, fungsi pencatatan. Jurnal menentukan ke akun mana dan dengan jumlah berapa suatu transaksi dicatat. Fungsi kedua, fungsi historis. Jurnal dicatat dengan mendahulukan transaksi yang lebih dulu dilakukan dengan urutan waktu terjadinya. Fungsi ketiga, analisis. Untuk menentukan nama akun, jumlah uang yang dicatat, dan di sisi mana pencatatan dilakukan, bukti transaksi terlebih dahulu dianalisis. Fungsi keempat, fungsi instruksif. Jurnal merupakan suatu perintah atau instruksi. Akun harus sesuai diisi dengan apa yang tercatat pada jurnal. Fungsi kelima, fungsi informatif. Jurnal menyajikan tanggal, nama akun, keterangan singkat mengenai transaksi, dan jumlah uang yang terlibat dalam suatu transaksi. Perkiraan atau akun di jurnal umum ditempatkan di debit atau di kredit. Yang pertama adalah harta. Jika harta bertambah, ditempatkan di debit, dan jika berkurang, ditempatkan di kredit. Yang kedua adalah utang. Jika utang bertambah, ditempatkan di kredit, dan jika berkurang, ditempatkan di debit. Yang ketiga adalah beban.
Jika beban bertambah, ditempatkan di debit, dan jika berkurang, ditempatkan di kredit. Yang keempat adalah modal. Jika modal bertambah, ditempatkan di kredit, dan jika berkurang, ditempatkan di debit. Yang kelima adalah pendapatan. Jika pendapatan bertambah, ditempatkan di kredit, dan jika berkurang, ditempatkan di debit. Yang keenam adalah prive. Jika prive bertambah, ditempatkan di debit, dan jika berkurang, ditempatkan di kredit. Pertama-tama adalah membuat judul yang meliputi nama perusahaan, jurnal umum, dan periode bulan dan tahunnya. Lalu membuat tabel dengan 5 kolom. Kolom pertama adalah tanggal. Kolom kedua adalah nama akun, kolom ketiga adalah ref atau referensi, kolom keempat adalah debit, dan kolom kelima adalah kredit. Catatlah tanggal terjadinya transaksi pada kolom tanggal dan tulis akun yang mengalami perubahan pada kolom nama akun. Akun yang di debit ditulis di sebelah kiri, contohnya kas, dan akun yang di kredit ditulis menjorok ke kanan, contohnya adalah modal. Sehingga kedua akun tidak sejajar, ref dikosongkan. Setelah itu, isi kolom debit atau kredit sesuai dengan jumlah uang yang terlibat dalam transaksi. Pertama-tama membuat judul, yaitu nama perusahaan, pom-pom, jurnal umum, dan periode November 2013. Setelah itu membuat tabel dengan kolom tanggal, nama akun, ref, debit, dan kredit. Setelah membuat tabel, analisa soal-soal di samping. Pada tanggal 1, kas bertambah dan modal bertambah. Kas bertambah di debit sebesar 1 juta dan modal bertambah di kredit sebesar 1 juta. Pada tanggal 9, kas bertambah dan pendapatan bertambah. Kas bertambah di debit sebesar 500.000 dan pendapatan bertambah di kredit sebesar 500.000. Pada tanggal 20, beban gaji bertambah dan kas berkurang. Beban gaji bertambah di debit sebesar 800.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 800.000. Pada tanggal 25, peralatan bertambah dan utang bertambah. Peralatan bertambah di debit sebesar 300.000 dan utang bertambah di kredit sebesar 300.000. Setelah itu, hitung total jumlah debit dan kredit. Di sini, jumlah debit dan kredit adalah 2.600.000. Total jumlah debit dan kredit harus selalu sama. Bagaimana kalian sudah mencermati videonya dengan baik? Jadi semuanya sudah mencermati ya. Nah, kira-kira dari video yang telah Ibu tampilkan tadi, ada yang bisa menjelaskan apa itu pengertian dari jurnal umum? Ya, Tia? Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Tia. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi dalam suatu perusahaan pada periode tertentu. Di dalam video juga telah dijelaskan bahwa jurnal umum memiliki 5 fungsi. Dari anak-anak ada yang bisa menyebutkan 5 fungsi dari jurnal umum? Ya, Putra? Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Putra. Jadi, jurnal umum memiliki 5 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai fungsi historis, kemudian yang kedua fungsi pencatatan, yang ketiga fungsi analisis, yang keempat fungsi instruktif, dan yang kelima fungsi informasi. Anak-anak, di dalam video juga telah dijelaskan mengenai bentuk dari jurnal umum dan pencatatan transaksinya. Di sini Ibu memiliki sebuah soal yang akan kita bahas bersama-sama. Soalnya, pada tanggal 2 Januari, salon Ayu membeli peralatan salon sebesar 500.000 secara kredit. Dari anak-anak ada yang bisa mengerjakan transaksi tersebut?
Ya, Mei, silakan ditulis jawabannya ke depan. Nah, sekali jawaban dari Mei. Jadi peralatan dari Salon Ayu bertambah sebesar 500.000. Kemudian karena pembeliannya secara kredit, jadi otomatis utang dari Salon Ayu juga bertambah sebesar 500.000. Utang bertambah berada di sebelah kredit. Anak-anak, dari penjelasan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Palguna? Ya, jadi Palguna bertanya, Bu, apa tujuan pembuatan dari jurnal umum? Tujuan pembuatan dari jurnal umum adalah untuk mengidentifikasi penilaian dan pencatatan dampak ekonomi dari suatu transaksi keuangan. Bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, Dewi? Jadi Andewi bertanya, Bu, saya masih bingung mengenai mekanisme debit dan kredit yang dijelaskan di dalam video. Sebelum Ibu menjawab, dari anak-anak ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Andewi? Ya, Mei? Anak-anak, benar sekali yang telah disampaikan oleh Mei. Jadi untuk mempermudah memahami mekanisme debit dan kredit, kalian bisa menggunakan jari kalian. Seperti ini ya. Jadi jempol merupakan aktiva, kemudian telunjuk kewajiban, jari tengah adalah modal, jari manis pendapatan, dan kelingking adalah beban. Ketika aktiva dan beban bertambah, letaknya berada di sebelah debit. Kemudian jika kewajiban, modal, dan pendapatan bertambah, letaknya berada di sebelah kredit. Anak, bisa dipahami penjelasan dari Ibu? Ada yang ingin bertanya kembali? Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya kembali, Ibu akan lanjutkan dengan sesi diskusi. Jadi Ibu akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok 1 bangku sebelah kiri, kemudian kelompok 2 tengah, dan kelompok 3 bangku sebelah kanan. Untuk pembagian kelompoknya apakah sudah bisa dipahami? Baik, untuk perwakilan masing-masing kelompok silakan untuk mengambil LKS-nya ke depan. Anak-anak silakan kerjakan LKS-nya selama 2 menit. Dikerjakan dengan baik ya. Anak-anak, waktu diskusinya telah habis ya. Jadi kita lanjutkan dengan sesi presentasi. Yang pertama mulai dari kelompok 1. Silakan perwakilannya mempresentasikan hasil diskusi. Ya, benar sekali jawaban dari kelompok 1. Jadi soal dari kelompok 1, pada tanggal 1 Januari, Nyonya Fitri, pemilik dari Salon Fitri, menyetorkan uang sebesar 30 juta untuk tambahan modalnya. Jadi karena Nyonya Fitri menyetorkan modal sebesar 30 juta, modal dari Nyonya Fitri bertambah berada di sebelah kredit. Kemudian kasnya bertambah berada di sebelah debit sebesar 30 juta. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Dilanjutkan untuk kelompok 2. Untuk perwakilan kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, benar sekali jawaban dari kelompok 2. Jadi soal dari kelompok 2, pada tanggal 3 Januari dibeli peralatan salon sebesar 2 juta dengan bukti faktur. Anak-anak, bukti faktur menandakan terjadinya pembelian secara kredit. Jadi karena dibeli peralatan, otomatis peralatan akan bertambah di sebelah debit sebesar 2 juta. Kemudian utang bertambah di sebelah kredit sebesar 2 juta rupiah. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Akhir, perwakilan dari kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, benar
Benar sekali jawaban dari kelompok 3. Jadi soalnya pada tanggal 10 Januari diterima layanan jasa sebesar 400.000. Jadi kas berada di sebelah debit sebesar 400.000. Kemudian karena pendapatan dari salon bertambah, jadi pendapatan berada di sebelah kredit sebesar 400.000. Baik, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Anak-anak, dari pemaparan masing-masing kelompok, apakah sudah bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, kalau begitu, dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Dewi? Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Dewi. Jadi, jurnal umum merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Kemudian, jurnal umum memiliki 5 fungsi. Yang pertama, fungsi histori. Kemudian yang kedua ada fungsi pencatatan. Yang ketiga, fungsi analisis. Yang keempat, fungsi instruktif. Dan yang terakhir yaitu fungsi informasi. Di dalam mempermudah kalian mengingat mekanisme debit dan kredit, kalian bisa menggunakan jari kalian, yang mana ketika aktiva dan beban bertambah berada di sebelah debit. Kemudian jika kewajiban, modal, dan pendapatan bertambah berada di sebelah kredit. Sekarang Ibu akan lanjutkan dengan bermain game. Jadi gamenya di sini siapa cepat dia dapat. Ibu memiliki 3 buah soal. Jadi siapa yang paling cepat dan benar jawabannya akan mendapatkan poin 10 poin. Untuk anak-anak silakan didengarkan dengan baik. Untuk soal nomor 1, sebutkan 5 fungsi dari jurnal umum. Sudah ada yang mengangkat tangan? Ya, Mei. Ya, tepat sekali jawaban dari Mei. Jadi jurnal umum memiliki 5 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi historis, kemudian yang kedua fungsi pencatatan, yang ketiga fungsi instruktif, yang keempat fungsi analisis, dan yang kelima yaitu fungsi informasi. Jadi Mei, nomor absen berapa? Baik, dilanjutkan dengan soal nomor 2. Didengarkan dengan baik. Pada tanggal 15 Januari dibayar biaya listrik untuk bulan Oktober sebesar 120.000. Ya, Andewi? Ya, benar sekali jawaban dari Andewi. Jadi yang berada di sebelah debit yaitu beban listrik. Kemudian karena membayar, jadi otomatis kas berkurang berada di sebelah kredit sebesar 120.000. Untuk Andewi absen berapa? Baik, untuk soal terakhir silakan didengarkan. Pada tanggal 21 Januari diterima pendapatan salon sebesar 2 juta. Kemudian sudah dibayar tunai sebesar 700.000 dan sisanya akan dibayar bulan depan. Ayo, siapa yang bisa? Ya, Putra. Ya, benar sekali ya jawaban dari Putra. Jadi jurnalnya kas berada di sebelah debit sebesar 700.000 karena yang dibayar baru sejumlah 700.000. Kemudian piutang di sebelah debit bertambah sebesar 1.300.000 yang akan dibayar bulan depan. Kemudian di sebelah kreditnya pendapatan sebesar 2 juta. Untuk Putra, absen berapa? Anak-anak, untuk kuisnya soalnya sudah habis. Jadi sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, kita akhiri dengan doa. Silakan dirapikan dulu sikap duduk kalian. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri.
Anak-anak sampai bertemu minggu depan. Selamat siang.